Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Sugiono, guru Madrasah Aliyah An-Nur, Taman Nengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kompetensi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 dengan materi yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam ranah konflik, potensi konflik dan keberagaman masyarakat kelas 11. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek pelaksanaan yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, punya kabar? Baik. Alhamdulillah. Sekarang sudah masuk semua? Ya. Masuki ya, ada kemarin-kemarinnya ada masuk ya. Kali ini pembelajaran, sebelum Bapak mulai, marilah kita berdoa sebelum pelajaran kita mulai, supaya pelajaran yang kita terima dapat barokah dan diterima oleh kalian. Yuk coba ketua kelasnya elok doa. Selesai. Nah, pelajaran yang sekarang, sebelumnya tentang kita bahas tentang apa? Siapa ingat pelajaran yang sebelumnya? Yaitu dan cara mempromosikan hasil lokal. Itu yang sebelumnya. Nah, yang sekarang yaitu tentang kita membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Nah, dari gambar ini tentunya kalian mengetahui tentang peristiwa apa ini. Tahu? Nah, berkaitan dengan materi yang kita pelajari ini, yaitu potensi konflik dan keberagaman dalam masyarakat. Yang tadi terlihat gambar ini, apa yang dapat kalian tarik permasalahannya? Coba. Eko, bisa? Tentang ini, kejadian ini apa? Kenapa bisa adanya tawuran? Siapa bisa? Mungkin ya kurang paham masih ya. Mahasiswa, antara siswa itu adalah kejadiannya dari satu orang yang menjadi provokator.
Kan iya kan? Dia jadi provokator. Sehingga akan terjadilah tawuran seperti ini. Nah, dari tawaran ini apa akibatnya? Hah? Yang akan rugi, meninggal. Kedua, luka luka. Ya. Ketiga, apa lagi? Ke negara akan rusak atau rugi. Karena kalian adalah generasinya. Generasi penerus. Dari ini ya. Nah, merupakan salah satu contoh yang salah. Ya. Baik di mata hukum maupun di mata agama salah, ya kan? Maka kita harus menciptakan apa? Perdamaian. Kelihatan? Hah? Kelihatan benda? Coba siapa yang saya sini Pak Cuma? Yang pojok ini siapa nih? Ayo baca. Baca cuma baca dulu dah. Apa salahnya kan? Literasi. Literasi baca ya. Tentang potensi konflik dan keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman merupakan realitas yang tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan manusia. Keberagaman tidak melulu menyangkut konteks sosial budaya, melainkan juga persoalan agama atau kepercayaan dan banyak aspek lainnya. Terkait aspek agama, keberagaman tidak sekedar membicarakan mengenai jumlah dan macam-macam agama, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu saja. Setelah Rasulullah SAW wafat, seperti munculnya aliran Mu'taziliyah, Qadariyah, dan Jabariyah, Khawarij, serta banyak aliran lainnya dengan pemikiran dan pedoman yang berbeda-beda dalam memahami konsep ketuhanan. Di Indonesia, keberagaman aliran teologi Islam diterima oleh masyarakat, mengingat konsep ketuhanan konsep keberagaman dan kemajemukan telah mengakar kuat dan hidup di tengah-tengah masyarakat, walaupun tetap menuai beberapa kontra saling menentang. Keberagaman semacam ini tentu bukanlah persoalan yang mudah untuk disikapi, apalagi persoalan yang menyangkut agama. Pasalnya, ada keberagaman di Indonesia, berpotensi munculnya masalah baru. Hal ini serupa yang dikatakan Abdillah, bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia memiliki potensi bagi munculnya konflik atas nama suku, ras, dan agama. Terus ganti. Minta tolong duduk. Baca. Konflik yang timbul dengan mengatasnamakan suku, ras, dan agama akan berakibat fatal dan memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah jika kita mau memiliki lebih jauh mengenai sejarah Indonesia. Konflik tersebut sebenarnya sudah pernah terjadi, seperti pada masa pembangunan Orde Baru, yakni konflik yang terjadi antar golongan yang memiliki perbedaan paham terkait kebijakan rezim. Abdurrahman Wahid, tepatnya ketika munculnya kelas-kelas menengah baru yang mendukung maraknya kegiatan keagamaan. Tidak hanya itu, konflik terkait agama ini juga dapat menimbulkan perang, memunculkan terorisme, dan lain-lain. Konflik
yang timbul seperti yang telah disinggung sebelumnya, baik sementara maupun berkelanjutan, tentu akan membawa dampak yang besar terhadap ini kehidupan persatuan masyarakat. Itu memprihatinkan. Untuk menghindari hal-hal negatif semacam ini dibutuhkan sikap terbuka dan menghargai sebuah perbedaan. Selain itu, mengakui adanya keberagaman dan kemajemukan dalam hal sosial, budaya, terutama agama merupakan cara terbaik sebagai upaya menjaga keharmonisan antar masyarakat. Kondisi masyarakat yang beragam menuntut manusia agar dapat hidup dan menjalani kehidupan dengan bijaksana. Dengan kata lain, sebagai orang yang hidup di Indonesia, kita harus senantiasa menerima realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Berdasarkan jenisnya, berikut ini adalah bentuk konflik karena keberagaman yang ada di Indonesia, seperti dikutip dalam buku Pendidikan dan Kewarganegaraan. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakatnya. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antar kelompok dalam agama tertentu. Ya, di antaranya ada berapa tadi? Ada 6. Ya, 6 konflik. Ya. Yaitu yang pertama yaitu tentang apa? Tidak adanya persatuan pandangan kelompok. Tidak usah ragu-ragu. Yang pertama apa? Antoni. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Ya, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Ini akan menyebabkan suatu permasalahan, menjadi konflik. Nah, untuk mengatasi ini kita harus ada solusi alternatif. Solusi alternatifnya apa? Bagaimana? Nah, dengan adanya apa? Bermusyawarah biar tidak terjadi konflik. Ada beberapa macam konflik di sini. Tentang yang kedua yaitu norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik, berbagai alat macam mencapai tujuan. Ya, norma-norma sosial tentang sosial, yang kaya dan yang miskin. Itu ada permasalahan. Hari tadi, benar kaya. Tadi hari hebat. Kayak gitulah kesalahan. Itu norma-norma sosial. Yang ketiga yaitu adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat. Apa norma-normanya itu? BBM naik. Hah? Eko? BBM naik. Itu salah satunya. BBM naik. Bisa norma-normanya. Iya. Bukan. Apa norma-normanya? Aturan-aturan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, adat istiadat. Salah satunya. Di sini dengan desa Mangli itu mungkin tidak sama adatnya. Normanya tidak sama, aturannya tidak sama. Mungkin. Ya,
Di Jawa Timur dengan Jawa Barat tidak sama norma-normanya, ya. Iya. Maka tidak berfungsinya dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu kedamaian. Yang ketiga, adanya pertentangan. Oh iya ya. Nomor 3, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan. Masyarakat mau diatur gini, tidak mau karena ada aturan yang ini. Ya. Masyarakat mau diatur yang ini, mau diatur yang B karena ada aturan. Yaitu kurikulum apa? Umar, kurikulum merdeka. Itu apa kata kalian sudah menurut bakat kalian? Tonjolkan sekarang. Ya. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Kita tidak usah kemana-mana. Di kalian, contohnya, yang melanggar aturan sekolah, adakah tindakan? Ada. Nah, itulah lemahnya aturan. Ya, paham? Yang ke-5, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Apabila ada suatu kejadian apapun, masyarakat langsung berbondong-bondong berdemo. Tidak tahu permasalahannya. Ngurung-ngurung, ayo jalan. Ya kan? Iya. Seperti tahun berapa itu? Kejadian yang dirancang 1999. Yang Gus Dur turun dari jabatannya, yaitu yang mati 10 orang, tidak tahu permasalahannya apa, akhirnya membela yang dibela, yaitu sekarang Dewan, itu yang dibela dulu. Akhirnya banyak pagar nusa dan Satgas yang meninggal dunia pada waktu itu. Nah, itulah karena kenapa? Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma hukum. Apa katanya sendiri masyarakat itu, sehingga masyarakat, nih saya sudah, ya sama halnya kalian kalau keluar, nih anak FA, ya, tidak tahu cari penghasil uang dari mana, wah, ya, enak, iya kan? Iya. Padahal sulit, ya. Nah, kiranya ini dan saya minta tolong untuk membentuk suatu kelompok dibagi 3 dapat berapa? Berapa semua jumlahnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bagi 3 dapat 8. Ya 8 orang. Yuk kita bagi sudah, bagi 8 orang. Berapa kelompok? Dibagi 3. 3 kelompok. Iya. Hanya dua
Dibagi 3. Berisi 16. Nggak ada apa-apa. 6 1. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 1. 6 ekor. Masuk 1. Bang 1 sini. Mau di absen ya? Ya. Terus Indiana Sulfa? Ada. Oh, sakit ya. Hello. Nurul Makrifah? Enggak berapa dah? 3. 3. Rohematul Karimah? Ada. 4. Wulandari? 5. Ah ya. Sudah 5 ada. Taruh. Kelompok 1. Dela? Ada Dela? Dela. Jannatul Firdaus. Muhammad Nurul Hidayah. Nurul udah dah. Ada hafal nih yang mana? Terus Nadia. Nadia 5. Yang lain Dian. Oh ya, desain ada. Desainnya dijadikan 1 dah. Ya sudah. Kita bentuk. Satu. Baik, sebelum kita mulai menayangkan suatu kasus, ingatkan bentar dulu. Sudah tertulis kasusnya, yaitu kasus ketiga. Sama juga cara mencari solusi. Terus apalagi itu permasalahannya ya, akar permasalahan dan solusinya. Terus kesimpulannya, kalian itu rembuk bersama dengan teman-temannya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kalian itu nulis ini sampai saya beri waktu setengah jam. Cukup? Setengah jam. Nanti kalau sudah selesai kita break dulu. Kalau selesai nanti ke pertemuan kedua. Dan selamat untuk sekarang yaitu presentasi
tentang hasil yang kalian buat tadi. Tidak usah malu-malu, ya. Silakan tinggal kalian baca dari kelompoknya siapa yang mau maju. Saya minta dua dulu, dua kelompok. Ya, monggo. Silakan Mbak Elok maju. Ini Pak, saya perwakilan. Ayo maju, tidak apa-apa. Silakan maju ke depan. Yo, ke depan ada depan. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca hasil. Saya akan membaca hasil perwakilan dari kelompok 1 yang masalah kasus Masuci dan Firma. Kesimpulan dulu. Masalahnya kasus Masuci dan Firma. Akar permasalahan kasus Satpol yang sewenang-wenang terhadap rakyat Masuci tidak mempunyai aturan dan etika melebihi kondisi kekuasaannya. Solusi alternatif di kalangan Polri perlu adanya perbaikan eksternal agar kasus-kasus ini tidak berkelanjutan dan tidak akan terjadi lagi. Di samping itu perlu adanya pendidikan bagaimana komunikasi baik dengan masyarakat dan diberikan juga ilmu. Psikologi dan bagaimana cara berurusan dengan masyarakat atau rakyat akan marah. Kesimpulannya, memang Polri di Indonesia perlu adanya perbaikan. Jika ini dibiarkan dengan tidak adanya perbaikan di Indonesia akan mengalami kasus Masuci dan Firma. Dan selain adanya perbaikan perlu adanya pendidikan. Bagaimana komunikasi baik dengan masyarakat dan juga diperlukan ilmu psikologi. Nah, ini dari pemaparan dari temanmu kelompok 1 tentang kasus Masuci dan Firma. Nah, dari kelompok 1 ini tentang kasus ini, adakah tanggapan dari kalian? Ayo, jangan malu kucing. Ayo. Ada? Ayo, tidak usah takut. Bahwa kasus Masuci, ya, kasus Masuci dan Firma merupakan kesalahan daripada Satpol PP yang sewenang-wenang. Yang sewenang-wenang. Kenapa? Karena merasa tidak ada penegak hukum lain. Ya, tidak ada penegak hukum lain. Sehingga dia sewenang-wenang membantai, ya, menginjak-injak dagangan yang ada. Itu salah satunya kasus yang ada di Masuci dan Firma. Cara mengatasinya bagaimana, solusinya? Sudah kita harus tadi memberikan solusinya itu? Yang pertama, adanya perbaikan. Nah, di kalangan Polri, di penegak hukum itu adanya perbaikan. Supaya kepercayaan masyarakat timbul kembali.
pribadi. Jangan semena-mena corona jadi pejabat, tendang sana, tendang sini, tidak boleh kan? Melanggar yang disebut dengan HAM, ya kan? Hak asasi manusia. Manusia. Iya. Jangan ketawa loh. Oh iya. Bukan maksudku. Iya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang permasalahan kenaikan harga minyak bumi. Solusi alternatif dari menyikapi kenaikan harga BBM yaitu 1. Mengatur penggunaan BBM sesuai dengan tahun pengeluaran mobil. 2. Berharap pemerintah harus transparan menunjukkan biaya produksi BBM sehingga masyarakat dapat memprediksi kenaikan BBM sesuai dengan perjalanannya. 3. Berharap pemerintah agar dapat bisa mempersiapkan energi alternatif lain sebagai pengganti BBM. Kesimpulannya yaitu salah satu penyebab utama dalam kenaikan harga BBM adalah menonjolnya harga minyak di dunia. Tentunya hal ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, melainkan seluruh pelosok dunia. Cara menyikapi atau solusi kenaikan harga bahan bakar minyak bumi atau BBM yaitu mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. 2. Memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. 3. Menggunakan modal transportasi non BBM, misalnya sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki. Sudah. Ada tanggapan? Kelompok 2 atau pertanyaan? Monggo. Silakan. Apa penyebabnya dari minyak BBM? Apa penyebabnya naiknya BBM? Ada yang lain? Bisa jawab? Dari kelompok lain? Apa dari kelompoknya? Silakan. Siapa namanya ini? Ayo, Pak. Coba baca. Baca dah. Apa kata sampean? Jawabannya dari kelompok 1. Dan. Salah satu penyebab utama dalam kenaikan harga BBM di Indonesia adalah melonjaknya harga minyak di dunia. Tentunya hal ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, melainkan seluruh pelosok di dunia. Betul? Hah? Puas jawabannya? Pas. Ada lagi? Ayo kelompok 2 mau tanya, kelompok 3 mau tanya? Hah? Ayo deh, jangan tanya. Iya kan? Ada berapa tadi konfliknya? 6. Ada 6 konflik itu yang terjadi di Indonesia. Baiklah, saya akhiri dulu. Cukup sekian dan terima kasih kepada kalian yang telah membantu saya dalam aksi. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.